Nah, jadi ketika di tabel periodik itu bukan massa atom, tapi massa relatif atom di dunia ini. Di situ yang tertulis karbon itu bukan 12,00, bukan, tapi 12,01. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang bumi kimia dasar karya Bapak Remuncang. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji kimia pada malam hari ini. Rutin, insya Allah setiap malam Jumat dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Remuncang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Malam hari ini teman-teman kita akan masuk ke bab baru. Kalau minggu lalu itu sudah masuk ke bab baru, bab stoikiometri, tapi trivianya dulu kita diajak berkenalan dengan phlogiston dan Joseph yang mematahkan teori itu, si penemu oksigen itu, dan habis itu disempurnakan dan diberi nama zat unphlogistonical air itu dengan sebutan oksigen oleh Bapak Lavoisier. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk ke intinya. Jadi kita bicara tentang stoikiometri ke intinya, dan pada malam hari ini kita akan bicara tentang massa atom. Jadi ini kita akan berbicara tentang massa atom. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa kita sudah pernah menyinggung tentang topik ini, tentang massa atom dulu waktu kita baru ngomongkan atom. Itu kita bicara juga tentang massa. Jadi kayak di materi subatomik itu ada massanya, dan disebutkan di situ bahwa massa atom itu adalah dihitung dari massa intinya, yang intinya adalah proton sama neutron. Nah, di sini kita bicara tentang massa atom lagi. Jadi pengetahuan yang kemarin itu adalah jadi pondasi untuk kita sekarang. Nah, ada sebuah kalimat menarik di pembuka di subbab itu, yakni dengan kenapa kok kita itu mula-mula memahami massa atom. Karena gini, memahami massa atom itu memahami komposisi dari senyawa serta bagaimana komposisi tersebut berubah. Kita tahu bahwa massa itu kan properties yang dimiliki oleh sebuah materi. Karena dia itu properties, berarti kita itu bisa memahami si materi itu ya lewat massa ini. Sehingga ini jadi penting bahwa mengetahui massa, memahami itu kita bisa membantu kita memahami komposisi dari senyawa serta bagaimana komposisi tersebut itu berubah. Seperti itu. Nah, dengan memahami ini kita bisa jadi tahu kayak gimana contohnya. Ini sebuah contoh yang saya buat sendiri, di buku tidak ada. Apa yang dimaksud dengan kita bisa memahami sesuatu, termasuk dengan perubahannya. Ketika kita itu memahami massa, itu seperti kita misalnya memahami reaksi organik misalnya. Tapi di sini saya sebutkan pakai kode saja ya, tidak atom aslinya. Misalnya saya pakai karbon, klor, atau hidrogen, enggak. Tapi saya coba pakai simbol saja. Misalnya di sini saya mau mereaksikan ada senyawa X, lalu di sini ada Y, lalu di sini saya kasih Z, dan Z. Oke. Lalu saya mau mereaksikan ini dengan sesuatu yang saya tuliskan sebagai misalnya A. Oke. Nah, kita sepakati dulu deh. Kita sepakati dulu bahwa X itu massanya misalnya kita sepakati di sini adalah 2, sementara Z itu massanya 4, Y itu massanya taruhlah 6, lalu A massanya 10. Di sini kita bisa menghitung.
Di sini kita bisa menghitung bahwa oh kalau X itu masanya 2, Y itu tadi masanya 6, berarti 8, ini sudah 8 hasilnya. Terus habis itu Z itu 4, jadi 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti total di sini kita punya 21 masanya. Nah, A itu masanya adalah 10 di sini. Lalu, misal ini bereaksi, terus habis itu akan ada reaksi antara, semisal akan ada reaksi antara seperti ini. Di sini ada X, lalu di atas ada Y, lalu habis itu ini ada ini ya, ini saya tuliskan Z, ini Z, lalu ini Z yang mau keluar dan ini A yang mau masuk. A yang mau masuk berarti seperti ini. Nah, kita bisa, oh kalau begitu, kalau di sini sudah ada yang masuk, ini di antara, karena ini ada yang masuk, ada yang keluar, tapi mentoknya itu dia bisa sampai ke 31. Dari mana? Ya dari 21 ditambah 10. Mentoknya itu bisa segitu. Paling rendahnya berarti kemungkinan adalah 21 dikurangi Z 4. Berarti berapa tadi? 17. Nah, 17. Nah, seperti itu. Terus habis itu ini akan terjadi reaksi, si Z ini akan keluar, dia akan mengambil ini dan yang A ini akan masuk dan hasilnya adalah A. Ini X, di atasnya ada Y, lalu ini Z sisa, ini Z sisa. Yang semula dia itu masanya 21, hilang jadi 17 tambah 10 dan ini masanya adalah 27. Kita perlu tahu teman-teman bahwa molekul atom itu ukurannya sangat kecil dan kita tidak mungkin melihat ini dengan mata telanjang seperti ini. Jadi kode-kode yang kita dapatkan salah satunya adalah dengan massa. Ini massa seperti ini bisa diketahui dengan apa? Dengan menggunakan mass spektroskopi. Jadi dengan menggunakan mass spektroskopi kita itu tahu bahwa oh ternyata mula-mula dia itu masanya itu 20, yang A itu masanya 10, lalu hasilnya itu masanya 27. Kita bisa memprediksi itu dengan menggunakan mass spektroskopi. Jadi memahami massa seperti premis yang disampaikan di awal adalah bahwa memahami massa itu bisa membantu kita memahami komposisi dari senyawa serta bagaimana komposisi tersebut berubah. Seperti itu. Nah, ayo kita flashback lagi. Tadi juga sudah sempat kita bicarakan bahwa massa itu berikatan erat dengan elektron, proton, dan neutron. Jadi, kalau mau saya sekilas lagi bahwa elektron itu sesuatu yang ada di luar, dia itu menyelimuti dalam bentuk awan elektron. Intinya itu berisi proton dan neutron. Massa yang dulu sempat kita bicarakan itu juga bahwa massa dari elektron itu sangat ringan, sementara massa dari proton dan neutron itu lebih berat sehingga massa atom itu dinisbatkan pada proton dan neutron. Oke. Nah, kita perlu tahu bahwa sebenarnya massa atom termasuk massa subatomik yang tadi itu sangat kecil sekali. Kita tidak mungkin bisa menimbang massa satu atom langsung. Jadi kita tuh tidak bisa menimbang satu atom itu dengan timbangan secanggih apapun sekarang ya di tahun 2025 itu nggak bisa. Lalu gimana? Caranya adalah dengan menggunakan percobaan. Salah satu percobaannya ya tentu dengan menggunakan seperangkat instrumen seperti mass spektroskopi ini. Nah, kita bisa tentukan massa atom relatif terhadap atom yang lain. Kalimat di buku itu beneran kita bisa tentukan massa atom relatif terhadap atom yang lain. Saya garis bawahi kalimat relatifnya bahwa ternyata massa atom ini, karena massa atom awalnya kan tadi massa atom itu sangat kecil sehingga kita tidak mungkin menghitung atau menimbang secara langsung. Kita bisa gunakan seperangkat alat instrumen dan massa atom itu relatif terhadap atom yang lain. Nah, perjanjian internasional itu memutuskan
apa atom yang dijadikan acuan. Dari sini kita bisa menggarisbawahi kata relatif di sini. Ketika kimia,wan, ketika ilmuwan, ketika saintis itu mengatakan bahwa massa atom itu tidak bisa ditimbang secara langsung sehingga kita itu merelatifkan itu terhadap satu atom yang kita sepakati, berarti kita bisa mengatakan bahwa apa iya ketika orang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan alam yang salah satu diantaranya adalah kimia, itu ilmu pasti, itu beneran ilmu pasti. Salah satu informasi yang lumayan awal saya ketahui dan sadari ketika mulai kuliah di kimia adalah bahwa ternyata kimia itu tidak pasti. Ketika dulu di SMA itu dikatakan bahwa ilmu alam adalah ilmu pasti. Satu premis itu mungkin betul, tetapi ada banyak sekali kompleksitas lain yang menjadikan kimia itu tidak serta-merta pasti jadi ilmu pasti. Tapi ada sifat-sifatnya yang ternyata dia itu relatif terhadap yang lain. Contoh misalnya, ketika kita mengatakan bahwa pH 4 itu asam, itu kan acuannya adalah karena normal dibuat 7. Tetapi ketika misalnya kita itu menggunakan pH 4, tetapi disandingkan dengan sesuatu yang lebih kecil, 4 itu jadi basa. Misalnya 4 dengan 2, mana yang lebih basa? 4, kan seperti itu. Kenapa? Seperti itu, karena sebenarnya pH itu berbicara tentang konsentrasi atas ion H+ dan ion OH-. Nah, sama dengan ini, massa itu ternyata enggak terus ditimbang. Hidrogen timbang, boron timbang, kalsium timbang. Enggak seperti itu. Enggak terus, kalsium timbang, boron timbang, nitrogen timbang, kalium timbang, timbal timbang. Enggak gitu. Tapi massa itu dihitung relatif terhadap satu atom yang disepakati. Sehingga langkah pertama yang digunakan untuk mengatur kerelatifan ini adalah kita harus menyepakati apa atom yang dijadikan acuan. Ketika pH dikatakan normal, itu acuannya adalah angka 7, itu ada asal-usulnya tentu saja. Tidak terus, kita milih 7, enggak, karena 7 bagus nomornya Ronaldo, enggak gitu. Ada alasannya kenapa pH itu yang normal umumnya orang ketahui itu 7, itu ada alasannya. Nah, ini pun sama. Oke, yang disepakati oleh ilmuwan adalah atom karbon, dan itu pun karbon, tidak sembarang karbon. Ketika ini relatif, langkah pertama adalah kita harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan standar. Nah, yang disepakati dan dijadikan standar adalah karbon 12. Tidak sembarang karbon, tapi hanya karbon 12. Yang mana karbon 12 ini punya. Ingat, karbon itu nomornya selalu sama. Dia nomor 6, artinya protonnya itu jumlahnya ada 6. Ini proton. Dan neutron, karena ini 12 ya tinggal dikurangi, berarti neutronnya juga ada 6. Seperti itu. Oke, nanti kita bicarakan untuk yang selain C12 apakah ada lagi? Ada. Oke, jadi yang disepakati oleh ilmuwan adalah C12 itu jadi acuan. Dan atom yang lain menyesuaikan acuan itu. Seperti itu. Jadi relatif terhadap si karbon 12 ini, jadi enggak terus hidrogen timbang, boron timbang, kalsium timbang, karbon timbang, enggak. Yang disepakati adalah karbon, itu pun karbon 12 yang dia itu memiliki proton 6 dan neutron 6, dan atom yang lain itu menyesuaikan. Sehingga kita mendapatkan satu satuan massa atom. Satu satuan massa atom adalah massa satu atom karbon dibagi 12 ini. 12 ini. Jadi satu SMA adalah massa satu atom karbon dibagi 12. Nah, karena kita sudah menentukan standar, berarti yang nomor 2 adalah atom yang lain tinggal menyesuaikan. Di sini kita salah satunya adalah kita bisa ngecek dengan menggunakan atom hidrogen. Ternyata kerapatan atom hidrogen itu 8. Ini karena menyesuaikan ya. Atom hidrogen itu ternyata disesuaikan.
ternyata kerapatan atom hidrogen itu hanya 8,400% dibandingkan dari atom karbon. Jadi ini 8,4 dari atom karbon 12. Ingat, karbon yang spesifik 12. Oke. Nah, berapa 8,400% itu? Itu adalah 0,08400. Nah, ini tinggal dikali dengan 12 SMA karena tergantung atas atom karbon, karena standarnya adalah atom karbon, sehingga persentase kerapatan atom hidrogen juga dibandingkan dengan standarnya, dan ini dikali dengan 12,00 SMA satuan massa atom, dan hasilnya adalah 1,008, dan ini adalah massa atom hidrogen. Hal yang sama terjadi untuk oksigen. Dihitung hasilnya 16 dan besi hasilnya adalah 55,85 satuan massa atom, dan itulah massa atom. Nah, sekarang kita masuk ke subbab, bukan ini subbab, ini sub-subbab. Di dalam massa atom itu kita berbicara juga tentang massa atom rata-rata. Massa atom rata-rata. Loh, kok rata-rata? Kenapa? Karena sebenarnya kodenya itu sudah ada di sini. Di sini yang disepakati adalah karbon 12. Kita bisa bertanya, loh, yang disepakati karbon 12. Emang ada karbon selain karbon 12? Jawabannya ada. Teman-teman semua, bahwa karbon isotopnya itu tidak hanya karbon 12 tapi juga ada karbon 13. Dan banyak atom itu yang memiliki beberapa isotop. Klor itu juga punya beberapa isotop. Brom itu juga punya beberapa isotop. Uranium pernah kita bicarakan di sini, itu juga punya beberapa isotop. Nah, yang teman-teman lihat, misalnya teman-teman lihat di tabel periodik, itu yang teman-teman lihat itu bukan massa atom, tetapi massa atom rata-rata. Rata-rata itu dirata-rata dengan apa sih? Dirata-rata dengan kelimpahan atom itu di seluruh bumi. Lalu apakah lantas peneliti itu ngecek karbon seluruh bumi? Jawabannya enggak. Itu dijawab dengan cara sampling. Nah, kalau misalnya seluruh penelitian harus dilakukan semuanya, ya gak mungkin selesai itu penelitian. Semua penelitian yang menggunakan populasi ada proses sampling, termasuk karbon di dunia ini. Lalu kalau nggak pernah keliling dunia, apa kok dikatakan seluruh dunia? Nggak nyata dong. Itu ada metodenya, metode ilmiah untuk mencari sampling yang merepresentasikan kondisi populasi. Jadi ada aturannya, direview bareng-bareng. Oke, nah jadi ketika di tabel periodik teman-teman melihat massa di tabel periodik itu bukan massa atom, tapi massa relatif atom di dunia ini. Di situ yang tertulis karbon itu bukan 12,00, bukan, tapi 12,01. Jadi yang kita lihat di tabel periodik itu bukan yang 12,00, bukan massa atom karbon C12, tetapi massa rata-rata atom karbon di seluruh dunia. Nah, ini dapat dari mana nilai ini? Kenapa kok nilainya itu 12,01? Kita cek isotop yang kelimpahannya paling dominan. Nomor 1 adalah C12. Yang nomor 2 adalah C13. Yuk kita uraikan. C itu harus protonnya 6. Ini harus. Ini identitas. C ini harus protonnya 6. Kalau dia protonnya tidak 6, berarti dia sudah tidak C, karena atom itu dinamakan sesuai dengan jumlah proton. Nah, kalau dia itu C12, berarti neutronnya juga 6. Sementara kalau yang karbon 13, neutronnya berarti 7. Oke, kita cek kelimpahan, abundance. Kelimpahan, nah sini aja. Kelimpahan di dunia atom karbon rata-rata ini paling besar, yakni sebesar 98,90%.
Sementara untuk yang C13 kelimpahannya adalah 1,1%. Mulai ketebak kenapa kok di sini itu tidak 12,00 pas tapi 12,01, dan kenapa kok bedanya cuma sidik? Karena kelimpahan paling banyak adalah C12. C12 itu ini. Sementara yang C13 itu jumlahnya hanya 1,10. Masa SMA-nya di sini kita sudah tahu bahwa ini adalah 12,0000. Saya tulis begini, saya ikut bukunya karena saya tahu Bapak Raymond Chang itu mengikuti aturan nomor signifikan. Jadi kalau Pak Raymond Chang tulis begini, ya saya tulis begini. Dan yang karbon 13 itu 13,00335. Nah, tinggal ini di rata-rata. Masa ini dikali dengan persen yang ini, terus masa yang ini dikali dengan masanya dikali dengan kelimpahannya. Ini masa yang ini dikali juga dengan kelimpahannya. Jadi penulisannya itu menjadi kalau 98, berapa tadi ini? 98,90% itu berapa? Ya tinggal dikali persen ya. Hasilnya adalah 0,9890 dikali 12,0000. Nah, ini nanti digabungkan dengan yang ini, yakni 0,0110 dikali dengan 13,00335. Nah, hasilnya adalah 12,0 kalau kita pakai satu angka di belakang koma, dan 12,01 kalau kita pakai dua angka di belakang koma. Dan inilah yang menyebabkan rata-rata atom karbon itu 12,01. Dan yang teman-teman lihat semua di tabel periodik itu masanya adalah massa rata-rata dari seluruh atom yang ada di dunia. Jadi di tabel periodik teman-teman melihat Cl itu bukan atas Cl1 saja, tapi ada Cl isotop yang lain yang digabungkan seperti itu. Oke. Apa ini massa atom? Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini kan kita lihat bahwa massa yang digunakan itu ya kayak seperti ini 12,01, tapi sebenarnya massa di dunia ini itu sudah bisa mendeteksi sampai 5 angka di belakang koma. Pak Raymond Chang itu bicara begitu bahwa sekarang keakuratan pengukuran, karena tidak ditimbang secara literally ditimbang. Keakuratan pengukuran itu sudah bisa mendapatkan massa atom itu sampai 5 angka di belakang koma, atau 5 atau 6 nomor angka signifikan seperti itu. Oke, semoga ini ngerti bedanya ya tentang massa atom. Ini yang tadi awal disepakati, dan ini adalah yang ada di dunia. Nah, teman-teman yang dilihat itu yang di tabel periodik itu yang ini. Jadi, oke, kalau misalnya kita bicara Cl, Cl itu misalnya, saya agak lupa ya, Cl itu kayak nggak salah 35,5. Misalnya Cl itu 35,5, oh berarti Cl itu masanya 35,5. Iya, tapi itu massa rata-rata. Cl berapa? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada atom I itu nomornya 53. Nah, apakah I itu hanya 53? Kita bisa bertanya, apakah ia hanya 53 atau ada isotop yang lain? Tapi yang pasti yang tertulis tabel periodik itu adalah massa rata-rata atom di seluruh dunia. Oke, terima kasih. Itu dulu teman-teman untuk pendahuluan dari stoikiometri. Ini penting untuk kita mengetahui massa karena kita memahami itu dari massanya. Salah satunya itu dari massanya. Besok-besok kita akan bicara mulai Avogadro juga kayaknya akan muncul. Jadi mulai dari massa terlebih dahulu. Terus kemarin kan Bapak Lavoisier juga sudah bilang bahwa penelitiannya itu pakai massa loh ya. Jadi Pak Lavoisier yang membakar fosfor di udara itu juga menimbang. Lalu habis itu beliau juga, satu statement yang paling terkenal dari beliau adalah massa sebelum reaksi dan setelah reaksi itu harus sama, selalu pasti akan sama. Massa lagi, itulah kenapa
bab stoikiometri ini diawali dengan kita memahami massa, atom, dan molekul. Meskipun ini belum ada molekul, tapi baru atom. Jadi karena stoikiometri itu, ngitungnya itu, apa yang dihitung? Basisnya adalah ngitung massa juga nantinya. Sehingga pertama adalah kita harus berkenalan dengan massa dari satu atom. Dan ternyata kita tahu bahwa atom massanya itu disepakati relatif terhadap karbon. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai sekarang. Semoga ada manfaatnya, khusus buat saya pribadi, khusus umumnya buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap dengan prinsip yang kita sayangi bersama-sama, yakni dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.